Halo, tim opposition. Halo Kak, tim oposisi sudah lengkap. Oke. Untuk judge-nya, Dio udah ada. Sudah Kak. Oke. Amanda. Sudah Kak. Oke. Oke, selamat datang di Octo Final Round dan lomba KDP 2022. Langsung kita panggil aja Prime Minister Hirya. Tes, apa suara saya jelas? Iya, jelas. Oke, saya set timer. Sebentar. Sedang mencari timer. Oke, dia laki-laki preferensi gender, unmute POI preference. Saya tidak bisa lihat chat box. Pidato akan saya mulai dalam 3, 2, 1. 3 crucial setup sebagai framing di tim pemerintah. Yang pertama, di tim pemerintah kami menyesali situs ataupun aplikasi yang mengizinkan aktivitas ataupun interaksi di internet secara anonim. Kami akan membuktikan kepada Anda mengapa situs dan juga anonimitas ini akan berujung pada lingkungan internet yang toksik yang berakhir pada rawannya kesehatan mental bagi aktor pengguna. Perhatikan, kami akan melakukan spesifikasi pada aktor remaja yang merupakan konsumen pengguna major terbesar dalam penggunaan aplikasi situs ini. Bukan? Alasannya sangat simpel. Mengapa remaja? Mayoritas dari penggunanya adalah remaja yang ingin mencari validasi dalam usia kehidupan remajanya, bukan? Sehingga aktor remaja adalah paling vulnerable dalam debat ini. 2 alasan singkat. 1, secara prinsip mereka baru hidup 15, 16, 17, 18 tahun dalam dunia ini. Masih sedikit umurnya dalam dunia ini untuk mengetahui tindakan jahat di luar dunia sana yang sama-sama kita ketahui sangat jahat, bukan juri. Tapi yang kedua, mereka paling impressionable, paling excited untuk tertarik dalam menggunakan situs anonim ini karena daya tariknya sangat impresif bagi remaja, sehingga kedua tim harus setuju agar debatnya tidak berantakan, bukan? Tapi yang kedua, situs yang kami tuju dan maksud adalah situs yang bersifat anonim. Mari lihat perbedaan antara situs anonim, secretive site, dengan akun palsu, seperti misalnya Instagram misalnya. Tidak, ini berbeda sama sekali. Anonim berarti identitas adalah nol, tanpa email, tanpa IP address, tanpa umur, tanpa satu data sama sekali yang memastikan penggunanya adalah tidak diketahui sama sekali identitasnya. Dan dalam tahap trackdown, hal ini sama sekali tidak bisa dilakukan. Karena jelas, anonimitas di sisi oposisi adalah bersifat 100% datanya kosong. Sehingga buang argumen tentang UU ITE misalnya di sisi oposisi. Karena mekanisasi UU ITE tidak dapat berjalan sama sekali, identitas dan proses trackdown tidak bisa dilakukan sehingga hal tersebut tidak bisa digunakan sebagai argumen, bukan? Sedangkan Instagram misalnya, fake account misalnya, masih ada data-data spesifik yang harus Anda isi dalam membuat akun. Google dan Facebook misalnya, pihak Facebook akan meminta data Anda sebagai prasyarat dalam membuat akun Anda. Saya pikir hal ini merupakan hal yang sangat berbeda sejak pertama kali, bukan? Tapi yang ketiga, apa counterfaktual yang kami dukung di tim pemerintah? Kami mendukung 1, internet tanpa anonim dengan identitas yang jelas. Tapi yang kedua, jika terdapat unsur anonimitas, maka tidak boleh 100% anonim, bukan? Harus ada data seperti email, nickname, at least ada identitas ataupun data yang membuat pengguna dapat di-trackdown jika terjadi pelanggaran komunitas dalam skenario terburuk di kedua tim, bukan? Untuk itu ada 2 argumen yang akan saya bahas dalam pidato saya. Pertama, kenapa anonim dalam internet akan toksik dan sangat disayangkan. Tapi yang kedua, bagaimana situs anonim ini akan menyerang kesehatan mental remaja dan kerusakan atmosfer internet terhadap aksi toksik yang beracun, bukan? Masuk pada argumen pertama, kenapa anonim dalam internet akan toksik dan sangat disayangkan. Sebelum itu, apakah ada klarifikasi atau menginterupsi? 3, 2, 1. Tidak ada engagement sama sekali. Mari masuk pada argumen pertama. Ada beberapa layer di sini. Yang pertama, mari kita bahas secara prinsip. Secara prinsipal, kamu akan mengenali orang dengan sangat buta ketika secretive site ini akan dilakukan, maka kebutaan tersebut Anda tidak akan mengetahui identitas siapa yang akan mengechat Anda, ataupun sebaliknya orang tersebut tidak akan mengetahui siapa Anda, dan sebaliknya, bukan? Sehingga ini akan memunculkan suatu tendensi aktivitas pelanggaran terhadap individu lain yang akan menyerang insekuritas pengguna lain. Ada beberapa likelihood dan saya akan menjelaskannya, bukan? Mari kita bahas bagaimana aplikasi ini, cara berjalannya situs ini. Yang pertama seperti secretive site misalnya. Ini sangat bebas untuk menanyakan apapun atau menyampaikan apapun sebebas mungkin kepada korban. Maka ini akan bertendensi untuk melakukan penyerangan misalnya ataupun penghujatan dan sangat berimpactful terhadap kesehatan mental bagi individu, karena semua dendam yang telah
pelaku miliki misalnya, ataupun ketika semua dendam Anda kepada orang-orang lain, ataupun sebaliknya, maka hal tersebut dapat dengan sangat mudah untuk tersampaikan dengan secure site, karena identitas Anda adalah nol, sehingga Anda tidak perlu takut untuk menyampaikan hal tersebut, sehingga ini merupakan likelihood terbesarnya, bukan? Ini sangat buruk, karena intensi individu yang ingin menggunakan aplikasi ini adalah untuk mendapatkan validasi, alih-alih validasi yang Anda dapatkan, tapi banyak sekali hal buruk yang akan Anda dapatkan seperti penghujatan tadi sejak pertama kali. Ataupun yang kedua, terkait dengan trend grooming yang sangat viral di masa sekarang, bukan? Trend grooming ini merupakan cara bagi orang yang lebih tua untuk mencari anak yang lebih muda ataupun anak-anak yang lebih minoritas dengan intensi yang sangat buruk. Berharap ketika anak tersebut telah dewasa, maka anak tersebut akan di-date sejak pertama kali. Ini akan sangat buruk karena individu tersebut akan sangat mudah terlena. Anda tidak akan mengetahui siapa, umur berapa orang yang Anda chat sejak pertama kali. Tidak ada identitas yang jelas siapa orang, berapa umur mereka saat percakapan berlangsung sejak pertama kali, sehingga sangat tidak aman bagi individu tersebut yang akan berlanjut pada penyalahgunaan akun ke arah tindakan asusila. Kami percaya bahwa hal ini merupakan hal yang buruk atas beberapa alasan. Kita percaya bahwa ketika Anda menggunakan internet, Anda ingin sebagai remaja, ini perspektif remaja, Anda pasti ingin mendapatkan validasi. Kita masih sangat muda, kita ingin mendapatkan validasi dari orang-orang di sekitar kita. Bagaimana ketika kita menggunakan secure site misalnya, kita sangat impressionable sejak pertama kali. Inilah mengapa orang-orang seperti grooming ini akan memanfaatkan tren ini. Ketika mereka misalnya ingin mencari orang untuk bisa menikah dan lain sebagainya, maka hal ini merupakan hal yang sangat buruk karena Anda akan memberikan banyak sekali harapan bagi orang-orang yang sangat vulnerable ini ketika hal tersebut nantinya akan berlangsung pada tindakan asusila. Atau misalnya ketika Anda melakukan bisnis misalnya, ketika Anda tidak tahu siapa audiens Anda sejak pertama kali, atau hal ini terjadi dalam kedua arah, bukan? Sehingga hal ini merupakan hal yang sangat buruk. Sehingga atmosfer internet akan berlangsung sangat jelek di sisi oposisi karena tidak ada sama sekali check and balance yang akan berlangsung di sisi mereka. Anda tidak bisa men-track down orang-orang ini sejak pertama kali, Anda tidak bisa mengetahui identitas mereka, sehingga untuk melakukan introspeksi ataupun check and balance hal ini merupakan hal yang sangat tidak likely terjadi di sisi mereka. Sehingga jika terjadi pelanggaran hukum misalnya, mari kita bahas dalam skenario ketika terjadi pelanggaran hukum, bukan? Tidak bisa Anda men-track down mereka atas beberapa alasan. Yang satu, jelas tidak bisa di-track down karena peraturannya anonim. Saat menggunakan situs, Anda tidak akan memasukkan email ataupun identitas Anda, sehingga jelas tidak akan bisa dilakukan track down ataupun pencarian, bukan? Tapi yang kedua, terkait dengan kredibilitas dari situs ini, mereka tidak akan mau orang-orang merasa bahwa akun ini tidaklah kredibel karena kita bisa di-track down ataupun kita bisa cari, atau akun ini telah membocorkan identitas kita. Sehingga bagi kredibilitas situs ini akan sangat likely mereka tidak mau untuk membocorkan identitas dari penggunanya ataupun IP address dari penggunanya, sehingga tidak bisa sama sekali di-track down. Sehingga fungsi anonimnya itu bisa berjalan seperti dengan ekspektasi pemakai. Maka hal ini akan sangat buruk ketika terjadi pelanggaran hukum misalnya. Karena Anda tidak bisa sama sekali untuk memastikan apakah pelaku-pelaku tersebut, orang-orang yang sangat jahat tersebut untuk bisa di-track sama sekali. Sehingga dalam proses hukumnya akan sangat cacat di sisi oposisi. Bagaimana dengan mentalitas orang remaja tersebut? Mereka akan sangat rawan. Mereka masih muda. Mereka belum tahu bagaimana kejahatan di luar sana yang sangat besar sejak pertama kali. Sehingga pada akhirnya kerawanan inilah yang akan membuat mereka semakin rawan di sisi oposisi. Jika Anda ingin menyampaikan kritik, langsung saja kritik orang tersebut. Ketika Anda ingin menanyakan kabar orang tersebut, makan di mana, makan apa, tanya langsung saja orang tersebut. WA, DM mereka, tidak perlu menggunakan aplikasi ini. Ketika Anda ingin mengkritik, langsung saja ke orang tersebut. Kami sangat bangga di tim Pro. Oke, terima kasih banyak atas speech tersebut. Sekarang kita panggil leader of opposition. Tes. Saya ambil dari pembicara pertama, apakah sudah terdengar? Iya, terdengar. Baik. Saya akan memulai sanggahan saya dalam hitungan 3, 2, 1. Sebagai permulaan, saya akan membahas untuk karakterisasi internet itu sendiri. Apa sih internet itu sendiri? Internet itu sendiri merupakan jaringan koneksi yang fungsinya untuk menghubungkan manusia yang jauh jaraknya. Juga bisa untuk menjalin komunikasi dengan orang-orang asing. Dan untuk media untuk berkomunikasi tersebut,
kami biasanya menggunakan aplikasi. Aplikasi komunikasi dari internet itu berguna untuk berkomunikasi dengan orang lain, baik itu teman atau keluarga, tetapi tidak terbatas pada interaksi dengan orang asing saja. Contohnya line chat untuk komunikasi apalagi untuk membicarakan topik spesifik seperti SBMPTN atau SNMPTN atau kekoreaan, Jepangan, dan lain-lainnya yang memiliki minat yang sama. Untuk sanggahan yang kami bisa berikan untuk pihak lawan adalah aktor remaja paling rentan karena butuh validasi. Itu benar. Tetapi situs anonim seperti Secreto atau fake account, data-datanya tetap ada. Itu benar. Tapi itu kan untuk developer atau penyedia. Justru kata anonim itu untuk menutupi identitas di internet. Jadi fake account masih POI. bisa dikatakan anonim. Tidak, terima kasih. Set. Seperti di Instagram itu sendiri, info seperti email tetap rahasia kan, dan pengguna masih bisa menutupi identitas mereka. Tim pemerintah terlalu berfokus pada satu aplikasi, padahal tetap ada aplikasi anonim yang butuh identitas seperti Line atau Open. Pihak lawan tadi membicarakan, justru dengan adanya fitur anonim di aplikasi ini akan mempermudah kegiatan di internet seperti cyberbullying dan lain-lain, karena identitasnya tidak terlihat atau diketahui. Tidak, jika dibandingkan dengan manfaat dan fitur anonim itu sendiri, maka lebih menguntungkan pengguna. Interupsi. Kenapa? Memang internet itu tempat yang terbuka, jadi fitur anonim itu ada untuk setidaknya melindungi identitas yang paling vital dari penggunanya, yaitu nama. Adanya fitur anonim ini justru lebih memberikan kenyamanan bagi orang yang ingin berkomunikasi dengan orang lain tanpa harus merasa canggung atau takut atau tidak percaya diri. Tujuan yang kami harapkan adalah tetap mempertahankan fitur anonimus. Di samping dari bahayanya, fitur anonim justru lebih banyak memberi manfaat. Kalau bicara tentang bahayanya, itu adalah hal yang di luar kendali sebagai pengguna. Jadi sebisa mungkin kita hindari hal-hal negatif tersebut. Kita kan bisa memilih mau ikut membahas atau jadi bagian dari kejahatan di internet itu sendiri, atau meninggalkan atau menjauhkan itu sendiri. Jadi untuk penggunaan internet itu sendiri sebenarnya Interupsi. tergantung kepintaran individu dalam kebijakan penggunaan internet. Mekanisme atau cara untuk mencapai tujuan adalah yang kami diskusikan adalah membangun kesadaran diri kalau internet merupakan tempat yang bebas. Jadi kebijaksanaan pengguna sangat dibutuhkan. Aturan yang ketat dari penyedia atau Line atau WA untuk memblokir akun pengguna anonim yang sudah melanggar aturan. Baik, masuk ke pendapat saya. Internet. Apa sih itu internet? Platform atau wadah yang mempermudah manusia sekarang untuk mencari informasi dan bahkan berinteraksi tanpa adanya hambatan keterjangkauan wilayah. Maka dapat dikatakan fungsi dari internet ini sebagai media jalur alternatif untuk mendapat sebuah info, bahkan berkomunikasi baik antara individu atau bahkan kelompok. Untuk mencari sebuah info atau memudahkan kita untuk berkomunikasi Interupsi. tersebut, terdapat sebuah program hasil teknologi yang menggunakan internet bernama aplikasi. Aplikasi sendiri, tidak, terima kasih. Aplikasi sendiri memiliki model yang bermacam-macam, tergantung fungsi penggunaan. Contoh aplikasi dengan fungsi untuk menunjukkan interaksi komunikasi seperti Line dan sebagainya. Seiring perkembangan teknologi, perusahaan yang memproduksi aplikasi tersebut mengupdate fitur-fitur, bahkan melindungi sebuah keamanan identitas pengguna itu sendiri dengan maksud kenyamanan perlindungan identitas sebuah pengguna ketika melakukan interaksi dengan orang lain. Tentunya hal ini sangat bermanfaat bagi orang-orang yang merasa kurangnya percaya diri untuk berinteraksi dengan beberapa faktor seperti memiliki sifat introvert, bahkan merasa insecure. Fitur aplikasi seperti anonim ini sangat berguna untuk mereka karena mereka dapat melatih kepercayaan diri mereka dengan berinteraksi tanpa takut akan judgement yang mereka takuti tentang diri mereka. Maka dari itu, saya sangat mendukung situs-situs atau aplikasi yang menggunakan aktivitas atau interaksi di internet secara anonim. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih atas speech-nya. Sekarang kita panggil pembicara kedua dari Pro Here.
Cek apakah suara saya terdengar. Iya, terdengar. Terima kasih. Preferensi gender dia laki-laki, POI unmute. Pidato saya akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Tim oposisi dengan sukses telah gagal pada perdebatan kali ini dengan mengatakan bahwa mereka ingin melindungi identitas dari pengguna internet dan mereka ingin menciptakan internet yang nyaman untuk semua orang. Ini pada dasarnya sama sekali tidak logis saat Anda berkata bahwa Anda ingin memberikan proteksi, tetapi pada dasarnya Anda sama sekali tidak bisa melacak apapun yang dilakukan oleh individu ataupun oknum dalam internet tersebut ataupun dalam sosial media tersebut. Artinya jika ada kriminal ataupun jika ada kegiatan seperti hujatan dan lain-lain, Anda sama sekali tidak bisa melaporkannya ataupun Anda sama sekali tidak bisa memproses individu atau oknum tersebut secara hukum. Artinya tidak ada individu yang akan dilindungi di sisi oposisi. Kemudian yang kedua adalah, debat ini spesifikasinya adalah debat tentang narasi dan juga debat tentang apakah kita harus menyesali situs anonim atau tidak pada dasarnya. Mengidentifikasi semua jenis aplikasi seperti seminar Kominfo yang ada di tim oposisi tidak membuat mereka menang pada perdebatan kali ini karena klaim yang mereka katakan seperti fungsi internet untuk menjalin hubungan dengan orang asing adalah klaim yang sama sekali tidak eksklusif. Pada dasarnya itu juga akan terjadi di sisi kami jika ada menggunakan bentuk sosial media yang lain misalkan, sehingga saya tidak mengerti mengapa mereka bisa menang pada perdebatan kali ini tanpa satupun analisa struktural. Saya akan membahas 3 hal pada speech saya. Pertama, saya akan membicarakan mengenai kesejahteraan individu. Kemudian saya akan membicarakan tentang rantai kriminal. Yang terakhir, saya akan membicarakan tentang gerakan sosial. Masuk ke bagian speech saya yang pertama, yaitu saya akan membicarakan tentang kesejahteraan individu. Hal pertama yang mereka katakan adalah fungsi internet seharusnya difungsikan untuk menjalin hubungan dengan orang asing. Pertama, ini sama sekali tidak eksklusif. Catat bahwa semuanya bisa terjadi di WhatsApp ataupun Instagram. Jika memang Anda ingin menjalin hubungan dengan orang asing, Anda tidak perlu menjadi anonim. Justru saat Anda ingin menjalin hubungan dengan orang asing tersebut akan merasa lebih aman saat mereka mengetahui identitas ataupun pribadi Anda secara lebih mendetail dalam sosial media, sehingga orang asing tersebut tidak perlu khawatir apakah Anda kriminal ataupun apakah Anda merupakan pribadi yang tidak baik pada dasarnya, sehingga ini akan terjadi lebih baik di sisi kami. Kemudian yang kedua adalah, mereka berkata bahwa internet adalah tempat terbuka. Ini lucu jika kalian ingin membuat semuanya menjadi aman, bagaimana jika reveal saja semua identitas kalian, supaya tidak ada gundah sama sekali saat berinteraksi. Jika concern mereka adalah percaya diri itu bisa dilatih dalam berbagai macam hal. Contoh, Anda bisa melatih public speaking, dan lain-lain, supaya bisa menjadi lebih percaya diri. Kemudian yang kedua, jika pun Anda tidak percaya diri, di sisi kami pun, kami tidak melarang bahwa Anda masih bisa menggunakan fake username dan lain-lain, tetapi yang paling krusial adalah di sisi kami, anonim yang ada bukanlah anonim yang 100% Anda sama sekali tidak terlihat, tetapi fitur-fitur seperti Instagram saat Anda menggunakan username anim misalkan, PP anim dan lain-lain masih akan terjadi. Tetapi saat Anda melakukan tindakan kriminal ataupun tindakan yang merugikan individu lainnya pada dasarnya, Anda masih bisa diproses secara hukum. Ini menunjukkan bahwa semua benefit yang ada di sisi mereka tentang komunikasi, kepercayaan diri, dan lain-lain adalah benefit yang sama sekali marginal. Kemudian yang kedua adalah mereka berpendapat bahwa kriminal itu tergantung pada kecerdasan individu. Ya, ini sudah sangat jelas. Artinya ini mendukung kasus kami. Kami sudah jelas mengidentifikasikan bahwa aktor rentan pada perdebatan kali ini adalah remaja yang mereka memang secara teknis, secara mental misalkan, ataupun secara kapabilitas belum mampu 100% sepenuhnya untuk mengakses bagian baik ataupun bagian buruk dari sosial media itu sendiri. Mereka masih belum memiliki kapabilitas untuk mendiferensiasi informasi mana yang bagus dan informasi mana yang baik. Artinya, jika memang mereka pada tahap kecerdasan individu yang belum matang, ini akan lebih baik di sisi kami saat kita memproteksi para remaja tersebut ataupun aktor rentan lainnya yang notabene mereka tidak memiliki kecerdasan sosial media yang baik saat tidak adanya anonimitas itu sendiri, sehingga mereka akan lebih aman untuk berselancar lebih jauh di internet. Weighing-nya adalah sangat jelas. Dengan tingkat kerentanan dari aktor, pengguna sosial media, artinya mereka bahkan rawan juga menjadi korban kejahatan. Tim pro adalah salah satunya tim yang memproteksi mereka. Tim oposisi akan terus-terusan menempatkan mereka dalam neraka internet. Jikapun hujatan ada di kedua belah pihak, ini adalah hal yang lebih marginal secara komparasi di sisi kami. Pertama, jikapun ada yang menghujat, individu tahu itu siapa, dari background apa, dan kenapa mereka membenci individu tersebut. Sehingga mungkin bisa diselesaikan secara baik-baik, atau individu tersebut berusaha untuk memperbaiki kesalahannya di masa mendatang yang jelas baik di sisi kami. Dua, dengan adanya nama yang tercantum, atau lokasi dan identitas yang bisa terlacak, artinya mereka juga bisa dikenai hukuman, sehingga membuat mereka berpikir 2 kali untuk melakukan hal tersebut di situs yang tidak anonim. Masuk ke kelas saya yang kedua mengenai rantai kriminal. Saya hendak mencatat bahwa mereka sama sekali tidak merespon
poin-poin kami tentang rantai kriminal yang mana itu bisa berubah ke grooming dan lain-lain, saya akan lebih mengextend poin ini tentang mengapa kriminal ini adalah kriminal yang sangat krusial. Kriminal di sisi kami bukanlah kriminal yang kerasan seperti grooming dan lain-lain, yang mana itu juga termasuk bagian kriminal, tetapi ada salah satu form kriminal yang mana sangat berbahaya. Contohnya adalah terorisme. Terorisme di Naver-blog ataupun situs anonim di mana Telegram dahulu merupakan situs anonim pada dasarnya, akan lebih mudah untuk space doktrinasi teroris, jual beli anak dan lain-lain untuk loophole yang sering dilakukan oleh keluarga Korea untuk mendapatkan diskon pembelian apartemen yang rumah. Ini pembelian apartemen yang murah. Ini ada hal yang krusial. Dengan kerjasama dari sosmed anonim itu sendiri menyediakan platform untuk mereka berinteraksi lebih lanjut, artinya banyak korban, contoh anak-anak yang memang mereka tidak memiliki identitas ataupun mereka yang sama sekali tidak memiliki tempat untuk pulang, justru akan menjadi korban dari rantai kriminal itu sendiri, proses jual beli anak dan lain-lain. Kemudian ada juga doktrinasi teroris yang mana akan lebih berbahaya di sisi oposisi saat mereka menggunakan eksistensi anonimitas itu sendiri, karena tidak ada individu yang akan terlacak saat mereka menyebarkan doktrin radikal mengenai suatu agama dan lain-lain, sehingga pada dasarnya polisi pun juga akan lebih susah untuk mengattract individu tersebut. Ini penting, karena selama anonimitas masih berlanjut, tindakan asosial juga akan berlanjut tanpa adanya check and balance. Polisi memiliki sangat banyak tanggungan, dari mulai keluhan masyarakat, tindak kriminal langsung, perampokan, pencurian, dan lain-lain, dan ada juga tindak kriminal digital seperti ini. Artinya akan lebih baik jika kita mengurangi beban tersebut secepat mungkin dengan membuat sistem internet menjadi tidak anonim pada dasarnya, sehingga investigasi yang dilakukan polisi juga akan lebih berkualitas karena mereka bisa fokus dengan cepat untuk menyelesaikan kasus masing-masing. Weighing class ini harus didasarkan pada efektivitas tim untuk mengurangi tindakan kriminal secara kuantitas yang sudah dibuktikan oleh tim proposisi. Kemudian poin pertentangan yang ketiga adalah mengenai gerakan sosial. Mereka juga sama sekali tidak pernah merespon bagaimana ini akan memberikan narasi yang lebih lanjut kepada masyarakat. Gerakan sosial di situs anonim tidak akan lebih menarik karena pada dasarnya tidak ada target yang jelas, kemudian hujatan kepada movement sendiri akan lebih mudah untuk dilakukan dan tidak ada diskurs yang valid. Karena pada dasarnya Anda tidak bisa melakukan analisa lebih lanjut sebagai social movement misalkan terhadap segmentasi target dari proses sosialisasi Anda. Contoh, sebagai BLM, Anda akan lebih mudah untuk menganalisa haters atau orang di gray area saat Anda mengetahui profil mereka, berupa latar belakang mereka, dan lain-lain untuk menyusun approach yang lebih baik kepada kelompok atau individu tersebut. Di sisi mereka tidak ada alternatif untuk analisa tersebut, sehingga movement pada dasarnya tidak akan berkembang. Di sisi kami, saat individu saling mengetahui nama mereka masing-masing dan berdiskusi tentang adanya movement di suatu gerakan sosial, ini akan lebih baik karena movement sendiri bisa menyusun strategi yang lebih efektif untuk menganalisa individu dari atau kelompok dari latar belakang tertentu, sehingga pada dasarnya ada beberapa alasan mengapa bahkan tanpa pembicara kedua oposisi berbicara, Anda harus memilih tim proposisi. Kami menjamin kesejahteraan individu, memutus rantai kriminal secara efektif, dan mendukung adanya gerakan progresif bangga menangkan berdua tangga ini. Oke, terima kasih banyak atas speech-nya. Sekarang kita panggil pembicara kedua dari tim oposisi. Baik, suara saya sudah terdengar. Terdengar. Baik, saya pembicara kedua akan memulai speech saya dalam 3, 2, 1. Saya akan menyampaikan sanggahan terkait pemerintah yang mengatakan tidak adanya fitur melapor ataupun tidak bisa melapor dalam aplikasi atau kegiatan anonimus. Padahal justru bisa di aplikasi atau penyedia yang aplikasi anonimus, dia ada fitur di mana jika pengguna melakukan pelanggaran dalam penggunaan aplikasi tersebut, ada fitur report di mana fitur ini akan membuat pengguna tersebut tidak bisa menggunakan aplikasi tersebut. Maka setiap kejahatan yang dilakukan ataupun pelanggaran yang dilakukan sangat bisa diminimalisir di sisi kami. Kalau menjalin interaksi di WhatsApp membutuhkan nomor HP juga. Jadi justru tim pemerintah mengizinkan pembukaan identitas krusial yang seharusnya dilindungi. Bukankah begitu? Justru kejahatan di internet lebih rentan dan mudah terjadi di sisi mereka. Ketika semua identitas, beberapa identitas krusial bisa terbuka dan dapat diakses melalui terima kasih. Melalui aplikasi yang mengekspos atau menunjukkan identitas diri yang krusial. Dewan ini mendukung situs atau aplikasi yang mengizinkan kegiatan anonimus. Kami mendukung ruang yang membangun rasa percaya diri bagi seseorang ya untuk menceritakan dirinya tanpa takut dijudge ataupun
dengan segala insecurities yang dimiliki oleh pengguna di dunia nyata. Ruang ini menjadi tempat untuk mengekspresikan jati diri yang sebenarnya, yang tidak jati diri yang dalam konteks yang baik, di mana dia tidak bisa menunjukkan jati diri tersebut di dalam dunia nyata. Contohnya, ada beberapa tendensi negatif mengenai penggemar anime, tetapi dia bisa mengekspresikan dan mendiskusikan apa yang dia miliki di ruang-ruang anonimus seperti line open chat. Interupsi. Tidak, terima kasih. Tidak ada yang harus disesali dengan penggunaan aplikasi anonim. Karena anonim menjadi tempat bercerita tanpa takut dihakimi, dihakimi mengenai identitas dia di dunia nyata. Aplikasi ini juga membangun skill sosialisasi. Jika tim pemerintah membicarakan mengenai mental health, di sisi kami di dunia ini ada yang namanya introvert, memiliki keterbatasan kemampuan mengenai sosialisasi ataupun berbicara dengan orang langsung di dunia nyata. Jadi dia bisa melatih cara berkomunikasi dalam dunia anonimus dia tanpa harus takut dihakimi dirinya, tapi dia bisa membicarakan tentang dirinya ataupun membicarakan topik-topik yang ada concern di antara kedua belah pihak. Tidak, terima kasih. Biasanya seseorang tadi yang introvert jarang berinteraksi dengan orang lain, akan mencoba mencari teman mengobrol. Tapi di dunia nyata, karena keterbatasannya, dia bisa mendapatkan hal-hal tersebut di ruang anonim. Selanjutnya, bagi yang tidak dipungkiri bahwa banyak orang yang memiliki rasa kurang percaya diri mengenai fisik. Anonim menyediakan fasilitas bagi pengguna untuk tidak men-show dirinya secara fisik, dan ini bisa melindungi identitas dirinya tentang fisik, sehingga dia bisa membicarakan apapun tanpa kekhawatiran menunjukkan fisiknya, karena mungkin bukan karena mungkin, tetapi karena di dunia nyata ia tidak memiliki kepercayaan diri dengan fisiknya, sehingga dia bisa melakukan hal-hal interaksi di dunia anonim, di aplikasi anonim. Aplikasi ini juga sangat bisa menjadi tempat berdiskusi. Tidak, terima kasih. Dengan data diri yang terlindungi, juga mengurangi ujaran ofensif mengenai fisik ataupun mengenai visual, karena tidak menunjukkan visual tersebut. Bagaimanapun juga, jika membicarakan tentang mental health, pembicaraan yang ofensif mengenai visual termasuk bagian menyerang mental health. Udah, mekanisme yang digunakan untuk mencegah segala kejahatan, yaitu membangun kesadaran dan tanggung jawab. Seperti yang sudah dikatakan oleh pembicara pemerintah, bahwa pengguna anak muda ada di bawah adalah vulnerable aktor, tapi justru anak muda di bawah pengawasan orang tua yang sejalan dengan argumen dalam sisi kami tentang kebijaksanaan pengguna yang dibutuhkan. Hal-hal ini bisa kejahatan bisa dikurangi dengan adanya fitur blog, fitur report, di mana pengguna bisa mereport atau langsung menyelesaikan perobrolan, chat atau melaporkan ketika obrolan sudah di luar konsen pengguna. Pengguna memiliki batasan umur di mana seharusnya di aplikasi dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditulis secara gamblang, pengguna harus minimal 17 dan 18 tahun, di mana dalam umur itu sudah memiliki kesadaran obrolan yang ia ingin dan memiliki rasa tanggung jawab untuk melindungi dirinya sendiri. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih banyak atas speech-nya. Sekarang kita panggil pembicara ketiga. Halo, apakah saya terdengar jelas? Terdengar. Oke, Kak Gabe agak putus-putus di aku. Apakah putus-putus di semua juga ya? Tapi di aku kamu clear sih. Oh, oke, Kak. Tunggu 1 menit buat minum dan saya timer.
saya akan mulai pidato saya di 3, 2, 1. 3 hal di sini. Pertama, hal yang belum direspon oleh sisi mereka sama sekali. Kedua, kita bisa notice dari beberapa pembicara di tim oposisi. Dan yang ketiga adalah kumpulan sanggahan saya. Yang pertama adalah hal yang belum direspon. Pertama, kami percaya bahwa aktornya adalah remaja. Bukan remaja yang tiba-tiba sudah 18 tahun, namun yang masih umurnya 14, mungkin 15, yang masih sangat impressionable dan sebagainya, bukan? Mereka berkata seolah-olah yang paling tersakiti di dunia ini adalah penyuka anime, penyuka Attack on Titan mungkin. Namun, mereka juga lupa bahwa mereka juga masuk ke sekolah, masuk ke SMA, masuk ke SMP, di mana kemungkinan besar di sekolah tersebut juga ada penyuka yang sama pada akhirnya, bukan? Kami pikir sangat banyak culture seperti penyuka fandom, K-pop, dan sebagainya juga merupakan teman sekelas dan sebagainya. Maka dari itu, kepentingan untuk ingin mencari validasi di internet juga tidak dibutuhkan pada akhirnya, bukan? Kedua, kejahatan seksual yang ada atau kejahatan grooming yang ada belum pernah direspon oleh mereka. Mengapa apabila hal tersebut adalah fake account sepertinya jikalau Anda sebenarnya Jake umur 38 dari Amerika namun Anda mengaku Joko umur 20 dari Bali. Mengapa itulah hal yang oke untuk dilakukan pada akhirnya, namun mereka tidak pernah merespon hal tersebut. Mengapa hal tersebut adalah hal yang tidak apa-apa saja pada akhirnya, bukan? Dan yang ketiga yaitu terorisme yang bisa dipropagandakan. Kami pikir Brian telah melakukan hal ini dengan sangat baik dan sangat lantang pada akhirnya, namun tidak pernah direspon sama sekali, bahkan sampai tim di LO mereka pada akhirnya, bukan? By the time atau saat waktunya OW merespon, kami pikir itu adalah hal yang sangat telat karena saya tidak bisa merespon sama sekali, bukan? Namun notice dari tim oposisi 3 hal. Pertama, di LO atau leader of opposition, mereka mengatakan internet bebas dan sebagainya. Namun di waktu yang sama mereka juga mengatakan, oh kita ingin take down akun anonim yang jahat dan sebagainya, bukan? Kami pikir pembuatan akun baru sangat mudah karena bahkan kamu hanya harus membuat email baru yang juga gratis pada akhirnya, bukan? Maka dari itu untuk membantu semua kasus mereka yang terhormat, Anda juga harus mempercayai kasus kami tentang identifikasi nyata akun yang juga dibutuhkan seperti nomor yang nyata, umur yang nyata dan sebagainya, bukan? Itulah mengapa pertanyaan terbesarnya adalah mengapa mekanisme mereka bisa berjalan tanpa adanya identifikasi akun, karena saya percaya bahwa anonimitas akan tetap bisa kembali lagi dengan akun baru dan sebagainya, bukan? Kedua, di LO. Kami pikir di LO tidak mendengarkan 14 menit speech dari Khairul ataupun dari Jose pada akhirnya, bukan? Kami pikir saat mereka mengatakan WA dan sebagainya tetap merupakan ada di sisi kami, ya jelas-jelas ada, karena itu merupakan hal yang perlu identifikasinya. Anda memiliki nomor yang nyata, nama yang nyata, dan most likely atau kemungkinan besar Anda juga melakukan ini hanya untuk komunikasi dengan teman sendiri pada akhirnya, bukan? Maka dari itu saat mereka dibekukan sulit sekali untuk kembali lagi karena pada akhirnya sulit kembali lagi mohon di-mute karena pada akhirnya saat dibekukan Anda harus mencari nomor baru atau bahkan nama baru pada akhirnya, bukan? Namun itu mengapa saat Anda mengatakan umur 17 sampai 18 merupakan umur yang merupakan batas ambang untuk masuk ke sosial media adalah hal yang tidak realistis karena saat anak umur 12 Anda memiliki curiosity ataupun rasa ingin tahu yang tinggi. Maka dari itu kan pikir impressionable remaja akan ada saat mereka masih muda, bukan 17 atau 18 lagi, kan? Ketiga, OW harus menjawab 2 pertanyaan. Pertama, mengapa akun asusila seperti grooming, terorisme, ataupun akun-akun pornografi yang ada di Twitter boleh tetap dicanangkan meskipun ambang batas umurnya hanya umur 12 tahun seperti itu. Namun yang kedua, mengapa semua kasus mereka bisa dilakukan bahkan tanpa adanya identifikasi akun ataupun IP yang tidak bisa di-track. Mohon maaf, saya memiliki situs secret juga, jadi saya tahu bahwa siapapun yang mengirim secret ke saya tidak tahu, dan itu sangat stres pada akhirnya, bukan? Maka dari itu, mereka juga harus mengatakan mengapa identifikasi, tanpa ada identifikasi, mereka tetap bisa untuk mengurangi adanya ujaran kebencian dan sebagainya, bukan? Namun di sini ada 2 kumpulan sanggahan. Kumpulan sanggahan pertama yaitu mengapa mereka bisa mengapa kecanggungan dan sebagainya itu adalah hal yang baik, dan yang kedua bagaimana kita bisa tetap berkomunikasi tanpa adanya anonim pada akhirnya, bukan? Pertama adalah tentang kecanggungan dan sebagainya, bukan? Tim mereka mengatakan bahwa adanya kecanggungan, takut, tidak percaya diri dan sebagainya adalah hal yang sangat buruk sekali. Namun tim kami mengatakan bahwa sangat besar lingkup dalam internet dan sebagainya. Maka dari itu kami tidak mengencourage atau memiliki hubungan yang lebih tinggi pada social media pada akhirnya, bukan? 3 seperti ini. Pertama, jati diri seperti venting tentang anime favorit dan sebagainya, bukan? Itu merupakan discourse yang tidak harus dilakukan di open chat anime. Kami pikir juga toxic, bukan? Kalau Anda memiliki sebuah discourse anime yang tidak tahu malu, seperti Anda menyukai berhubungan dengan karakter yang di bawah umur, seperti Anya dari Spy Family. Kami pikir permulaan
pemikiran kriminal ini di-share atau dicanangkan dengan Anda bisa melihat teman-teman yang memiliki pikiran yang sama. Jadi dengan adanya nama yang real seperti itu, mereka akan malu dan mereka akan canggung dan mereka akan sungkan untuk melakukan hal-hal seperti itu pada akhirnya, bukan? Kedua, terlebih lagi tempatnya tadi, kalau Anda hanya ingin memikirkan bagaimana cantiknya Mikasa dari Attack on Titan, Anda bisa mencanangkan ini dengan teman Anda sebenarnya di sekolah. Itu mengapa ada sebuah perkumpulan gamers, ada perkumpulan anime lovers di sekolah Anda. Itulah mengapa mereka tahu bahwa orang di nyata, Anda tahu orang itu sebenarnya pada akhirnya, bukan? Namun terakhir, meskipun canggung dan takut dan tidak bisa jadi, saya pikir itu adalah hal berapa. Jujur terhormat, inilah stranger. Anda tidak kenal orang ini pada akhirnya, bukan? Saya pikir saat saya melihat mutual Twitter saya yang diinvalidasi gendernya karena dia tidak terlihat seperti orang yang gender dia sebenarnya dan sebagainya, kami pikir ujaran kebencian semakin mudah dilakukan karena bahkan dia tidak bisa men-track siapa yang mau ujar kebencian itu pada akhirnya, bukan? Maka dari itu kecanggungan, ketakutan, kesungkanan pada akhirnya adalah hal yang dibutuhkan dalam berinternet, apalagi dengan akun yang nyata, karena semua hal itu ada konsekuensinya pada akhirnya. Itulah mengapa dalam kumpulan sanggahan ini kami menang dalam buku ini. Namun kumpulan sanggahan kedua adalah berkomunikasi, bukan? Mereka mengatakan ini untuk info berkomunikasi, SBM dan sebagainya. Namun untuk kami mengatakan bahwa ada official account lain, IG, Twitter dan sebagainya diolah oleh panitia sendiri pada akhirnya, bukan? 3 garis sini. Pertama, tidak, masalahnya terlalu banyak saturasi kejahatan untuk diresikokan, seperti ujaran kebencian, kejahatan seksual, terorisme, dan sebagainya. Resiko terlalu besar ini tidak pernah di-tackle atau dilihat oleh mereka pada akhirnya. Kedua lagi, terlebih lagi, anonimitas tidak dibutuhkan saat hanya ingin mencari informasi seperti SBM, SNM. Apa guna Anda mencari informasi yang anonimitas seperti itu jika Anda merupakan mencari informasi diberikan pada akhirnya, di mana Anda juga harus memiliki nama yang nyata pada akhirnya saat Anda masuk kuliah pada akhirnya, bukan? Yang ketiga, meskipun nanti memang ada ketinggalan berita dan sebagainya, tidak apa-apa, ini merupakan evaluasi panitia, di mana mereka bisa mengetahui demografi mereka yang dibutuhkan informasinya, di mana mungkin mereka akan memiliki akun fitur ads di IG, di Twitter, dan sebagainya untuk mengetahui bahwa semua anak umur 17 tahun yang ingin masuk kuliahnya akan mengetahui infonya pada akhirnya, bukan? Itulah mengapa kami pikir mereka harus enyah, pilihlah tim pemerintah. Oke, terima kasih banyak atas speech-nya. Sekarang kita panggil pembicara ketiga dari tim oposisi. Here. Halo, apa suara saya terdengar? Iya, terdengar. Baik, terima kasih. Saya akan mengatur timer saya sebentar. Oke, saya akan memulai pidato saya dalam 3, 2, 1. Dewan juri yang terhormat, berikut beberapa respon yang bisa saya sampaikan sebagai opposition whip di debat kali ini. Pertama, mengenai remaja yang berusia 13, 14 dan atau usia pra-remaja atau pre-teenage. Ini sudah dijelaskan di sisi kami kalau hal ini tuh perlu pengawasan ortu atau walinya sendiri dalam penggunaan internet. Kan mereka masih tinggal bersama orang tuanya, mereka masih ada yang mengawasi. Jadi tidak bisa jadi kasus yang diberikan oleh tim pemerintah sepertinya hanya kasus-kasus ideal di mana mereka tidak memikirkan ada banyak variabel atau faktor-faktor lainnya yang justru ini lebih mungkin terjadi di dunia nyata. Meskipun ini mosi mengenai apakah kita harus menyesali penggunaan anonimus atau tidak, tetap saja mereka harus membandingkan ini dengan ke dunia nyata. Tapi yang dari tadi mereka jelaskan sebagian besar hanyalah kasus atau kemungkinan yang paling buruk, tapi sementara dibandingkan dengan manfaat dari kehadiran fitur anonimus ini sendiri lebih banyak manfaatnya yang mana itu sudah dijelaskan oleh pembicara pertama dan pembicara kedua saya. Hal ini tentu tidak didengarkan oleh mereka. Lalu respon mengenai Jake yang Jake 28 tahun dari membuat akun Jake dari 28 tahun dari Amerika Serikat tapi dia justru adalah Joko 30 tahun dari Bali. Loh, ini bukannya justru kontradiktif dengan argumen kalian. Di mana kalian bilang anonimus itu artinya tidak ada identitas sama sekali. Tapi justru tadi di pembicara ketiga kalian malah mengatakan bahwa orang-orang membuat identitas palsu. Ini juga sudah menjadi hal yang bisa dikatakan menjadi backlash bagi tim mereka, di mana mereka bilang anonimus tidak sama dengan fake account. Tidak, terima kasih. Anonimus tidak sama dengan fake account, tapi ternyata di pembicara ketiga mereka malah mengatakan orang bisa membuat identitas palsu dan lain sebagainya. Justru ini adalah bagian dari fake account, bukankah begitu? Lalu mengenai akun yang kemungkinan melakukan kriminalitas yang terjadi di internet. Loh, internet itu kan luas. Berapa besar perbandingannya antara kejahatan dengan manfaat yang terjadi di internet? Tapi pemerintah tidak menjelaskan hal ini. Sementara di sisi kami sudah memberikan justifikasi kepada gimana sih
penggunaan bagaimana sih keamanan pengguna dapat lebih terjadi di sisi kami jika adanya fitur-fitur anonimus. Justru apa yang mereka sampaikan tim Dewan Juri yang terhormat, apa yang mereka sampaikan di mana mereka mengatakan bahwa kalau mau berinteraksi dengan orang bisa saja langsung lewat WhatsApp atau lewat Line dan tanya saja ID lainnya dan sebagainya. Itu kan identitas krusial. Itu kan pada akhirnya orang membutuhkan nama atau nomor mereka. Itu yang harus kita lindungi di sini. Tidak, terima kasih. Itu yang harus kita lindungi di sini. Tapi justru mereka secara gamblang mengatakan itu boleh dilakukan. Berarti secara tidak langsung mereka juga mengatakan bahwa tidak apa-apa buka di identitas dirimu sebebas-bebasnya di internet. Orang akan merasa aman. Loh, tapi kata siapa orang akan merasa aman apa kalau misalnya ini justru akan disalahgunakan? Itu juga kembali lagi ke kriminalitas yang kalian sampaikan, bukan? Lalu tentang SNM dan SBMPTN, iya memang benar. Pada akhirnya orang akan masuk kuliah dengan identitas mereka. Tapi kan untuk mencari informasinya orang butuh identitas anonim, bukankah begitu? Orang juga pasti ada perasaan malu. Kalian pasti pernah merasa kayak, aduh aku tidak percaya diri dengan diri saya. Aku ingin melakukan menjalin interaksi dengan orang lain dan mencoba interaksi dengan suasana baru dan lain sebagainya. Lalu hadirlah fitur anonimus ini. Ini kan sudah dijelaskan oleh pembicara kedua saya kalau di mana ada fitur block and report. Jadi tetap akan ada juga developer atau penyedia aplikasi atau perangkat-perangkat lunak untuk berkomunikasi atau berinteraksi secara anonimus ini juga membuat rules atau membuat aturan kok di aplikasi mereka, di mana aim-nya mereka sendiri itu juga sejalan dengan apa yang diinginkan kita sebagai tim oposisi di sini untuk menciptakan internet sebagai tempat yang aman seaman mungkin. Bukankah begitu? Ini kan harusnya jadi pertimbangan juga. Ini harus dipikirkan Dewan Juri yang terhormat bahwasannya justru mereka sampaikan ini lebih berpotensi, tidak, terima kasih, lebih berpotensi untuk menciptakan keadaan di mana kriminalitas yang mereka sampaikan lebih mudah terjadi karena terbukanya identitas. Bukankah begitu? Lalu ini sudah lalu mengenai respon mengenai orang-orang yang penyuka anime atau penyuka Korea-Koreaan, tidakkah kalian lihat di dunia nyata bahwa kriminalitas yang kalian sampaikan itu lebih most likely terjadi, gimana orang yang menyuka anime itu justru dapat stigma jelek seperti dibilang wibu lah atau bau bawang lah dan lain sebagainya. Tidak, terima kasih. Justru ini karena ada fitur anonimus di sini kami memberikan sebuah ruang di mana orang yang menyukai atau memiliki interest yang sama bisa dengan bebas berkomunikasi dan juga mereka bisa mengatur. Ini kan juga namanya fitur anonimus itu pasti ada yang namanya admin dan lain sebagainya. Jadi adminnya ini juga bisa melihat, oh dia sudah kelewatan, dia sudah melakukan pelanggaran, dia menggunakan kata-kata yang not safe for work or NSFW dan lain sebagainya. Ini juga pasti udah dipertimbangkan juga kalau kita langsung meletakkan posisi ini atau proposal ini di mana orang-orang pengguna ini sudah berada di tahap di mana mereka sudah sadar atau bijak dalam menggunakan internet. Toh juga kalau ini dikembalikan kepada orang-orang pengguna internet ini adalah usia di bawah atau usia minor seperti itu, ini kan sudah dijelaskan, sudah direspon di awal kalau ini tuh perlu batasan, perlu pengawasan dari orang tua itu sendiri. Jadi, tidak, terima kasih. Jadi untuk itu Dewan Juri yang terhormat, kita harus memikirkan pertama dari kedua tim yang mana yang paling memberikan keamanan bagi pengguna, karena inilah tujuan dari internet itu sendiri dan juga aim atau interest dari penyedia aplikasi anonim seperti Line dan juga Secreto ini sendiri. Ini yang harus dipikirkan, keamanan itu yang harus dipikirkan. Lalu untuk penggunaan, untuk mendapatkan informasi dan lain sebagainya memang tetap akan terjadi, tapi lebih banyak mana yang mungkin untuk mendapatkan informasi, apakah di sisi kami yang memang jelas di sisi kami di mana tim pemerintah tidak terlalu menjelaskan hal itu. Dan itu saja dari yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih atas speech-nya. Sekarang kita panggil reply dari Op. Apakah suara saya sudah terdengar? Terdengar. Baik. Jadi sisi kami, pidato saya akan dimulai dalam 3, 2, 1. Jadi pada sisi kami sangat mendukung adanya fitur anonimus dalam beraktivitas di internet. Karena
fitur ini menjadi ruang untuk membangun rasa percaya diri dan juga menjadi tempat aman untuk menceritakan dirinya tanpa takut untuk dihakimi tentang identitasnya sendiri. Mengenai keamanan, fitur Anonymous lebih aman karena ia tidak membuka identitas dirinya yang asli, yang krusial, yang rentan mendapatkan kejahatan, sehingga fitur Anonymous adalah menjadi alternatif untuk menjadi yang sangat bermanfaat untuk untuk berkomunikasi dan dengan rasa aman. Selanjutnya, fitur Anonymous membangun rasa percaya diri atau sosialisasi dalam mengobrol tanpa takut dihakimi identitas dirinya dengan pada orang-orang yang memiliki batasan ataupun ketidakmampuan berkomunikasi yang baik di dunia nyata, dan juga mengurangi kalimat-kalimat ofensif mengenai visual, karena Anonymous menyediakan tempat di mana kita tidak menunjukkan visual kita. Yang selanjutnya adalah fitur Anonymous memiliki rasa aman juga karena sudah adanya fitur block report yang akan membatasi setiap pengguna yang berinteraksi di luar konsen pengguna tersebut. Maka fitur Anonymous ini sudah terjamin keamanannya melalui fitur-fitur yang memang didukung dari aplikasi tersebut. Hal selanjutnya adalah tentang mengenai perlindungan orang tua dan batasan umur yang seharusnya sudah ada, yang harusnya diikuti, dan melalui kebijakan pengguna, peraturan-peraturan tersebut bisa diikuti dan menjadikan ruang Anonymous ini aman. Juga ruang Anonymous ini pasti sangat bermanfaat bagi orang untuk melakukan interaksi mengenai interest yang sama, yang mungkin di dunia nyata hal-hal tersebut ditolak dan memiliki tendensi yang negatif ataupun judgement yang jelek dari masyarakat. Maka hal-hal tersebut sangat jadi tempat yang aman tanpa harus takut di judgement atau dihakimi oleh orang-orang mengenai interest yang padahal interest itu tidak merugikan ataupun kejahatan. Banyak sekali ruang-ruang diskusi untuk berkarya, dan terutama di line open chat. Hal ini bisa menjadi pertimbangan bahwa penggunaan Anonymous sangat bisa didukung untuk melakukan interaksi di internet. Terima kasih. Oke, terima kasih atas speech-nya. Sekarang kita panggil pembicara penyimpul dari Pro. Apakah suara saya terdengar? Iya, sudah terdengar. Baik, terima kasih. Pidato saya akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Kalau Anda ingin percaya diri, maka sebaiknya Anda pergi ke show Mary Riana, dari impossible jadi I'm possible, atau mungkin Anda bisa melihat iklan komersial Nike yang mengatakan just do it. Ada 4 kekurangan fatal di tim oposisi. Pertama, kita mulai dari yang ringan terlebih dahulu. Mereka gagal membuktikan bagaimana semua kasus mereka eksklusif. Kami sudah memberitahu bahwa di fitur seperti Instagram, ada fitur Q&A tanpa perlu dipublish melalui direct message, dan Anda bisa berlatih saja kepercayaan diri Anda. Kemudian yang kedua, kekurangan tingkat medium. Mereka tidak pernah merespon kaos kami dan melakukan miskonsepsi terhadap apa itu situs anonim. Mereka berpendapat bahwa situs anonim bisa di-track down. Lalu apa benefit individu menggunakan hal tersebut jika pada akhirnya bisa di-track down? Karena individu menggunakan hal tersebut dengan ekspektasi bahwa hal ini tidak bisa di-track down, artinya privasi mereka terjamin 100%. Saat ini berlawanan, kredibilitas perusahaan akan jatuh dan tidak ada pengguna situs anonim tersebut. Artinya kita tidak perlu debat pada pagi hari yang cerah ini. Kemudian mereka beranggapan bahwa situs ini hanya bisa diakses oleh pemuda berumur 17 sampai 18 tahun. Mantan terindah saya memiliki S.VM saat dia berusia SMP, jadi ini sangat aneh dan tidak ada batasan umur, ataupun Anda bahkan tidak tahu bagaimana mereka memasukkan umur saat mereka mengakses situs anonim tersebut. Ketiga, mulai dari tingkat
intermediate. Tim oposisi gagal sekali lagi untuk melakukan weighing, kenapa percaya diri kepada orang introvert itu lebih penting daripada potensi kejahatan yang sangat besar seperti terorisme, hujatan, dan lain-lain. Kalau mereka ingin memprioritaskan hal tersebut, sepertinya ada yang jelas salah dari skala prioritas tim oposisi. 4. Kekurangan paling fatal. Pembicara ketiga melakukan straw man. Kami tidak melakukan kontradiksi. Di kedua belah pihak, anonimitas itu sendiri memiliki banyak cara dan spektrum dalam bentuk fake username atau bahkan tidak ada username sama sekali. Kami mengakui fake username ada, tetapi permasalahannya bagaimanapun saat Anda menggunakan fake username di sisi kami, perbedaannya adalah Anda bisa di track down lokasi Anda misalkan, dan lain-lain, sehingga ini ada perbedaan yang sangat mencolok dan bagaimana kriminal bisa terselesaikan dengan lebih baik di sisi kami. 2 poin pertentangan. Pertama mengenai kesejahteraan individu, kemudian kedua mengenai kriminalitas. Pertama mengenai kesejahteraan individu. Premis utama mereka adalah individu malu. Intinya ada seperti itu. Pertama, ini tidak eksklusif. Saat Anda mau, Anda bisa berbicara dengan latihan berbicara misalkan, ataupun berinteraksi dengan komunitas yang menurut Anda nyaman. Jika Anda memang wibu, ya silahkan masuk komunitas wibu saja di Facebook ataupun Instagram, maka ini adalah hal yang sangat tidak eksklusif. Anda tidak perlu menjadi anonim. Pertama, kedua, jikapun ini benar, kami berpendapat bahwa hujatan ada di sisi mereka dan mereka berpendapat bahwa hujatan ada di sisi kami. Artinya dalam kedua belah pihak, hujatan pasti akan dilakukan. Tetapi di sisi kami, saat Anda merasa hujatan itu sangat ofensif dan sangat menyinggung, hujatan tersebut bisa dilaporkan karena Anda tahu identitas mereka, karena perusahaan mungkin bisa perusahaan mendapatkan izin untuk mengutilisasi data tersebut, terutama untuk polisi, untuk men-track down lokasi mereka. Sehingga pada dasarnya kami bisa memberikan hukuman terhadap penghujat tersebut jika memang itu sangat ofensif menurut standar Anda. Kemudian yang kedua adalah mereka berpendapat bahwa ada admin untuk mengkoreksi. Pertama, ini sangat late case dan sangat tidak benar. Telegram tidak memiliki admin, Anda bisa browsing di Google, jadi ini ada kesalahan fakta yang sangat krusial. Kedua, standar mereka subjektif. Sebenarnya saya tidak boleh merespon pada reply, tapi saya juga tidak bisa membiarkan oposisi bermain curang dengan mengeluarkan kasus mereka semua di web. Artinya, jika standar mereka subjektif dan kata-kata situs anonim ini adalah situs internasional, jadi kita tidak tahu standar mana yang harus di-upload, sehingga pada dasarnya tidak ada semacam report dan lain-lain, dan tidak ada satu admin yang fix untuk mengelola hal tersebut, sehingga kasus mereka runtuh semua. Di sisi kami, kesehatan mental adalah yang lebih penting. Kerentanan aktor individu ada yang lebih penting. Mereka mengakui bahwa bullying pasti akan terjadi di sisi mereka di pembicaraan pertama mereka, tapi mereka berpendapat juga bahwa setidaknya ada benefit. Artinya mereka mengakui bahwa semua harm yang kami katakan adalah harm yang eksis dan sangat signifikan, tetapi benefit yang mereka katakan sudah kami sanggah dengan baik dan berbicara bahwa ini adalah benefit yang sangat marginal. Kemudian masuk ke poin pertentangan yang kedua mengenai kriminalitas. Mereka berbicara bahwa orang akan lebih terbuka karena orang tersebut bisa mengekspos identitas mereka. Catat tidak ada analisa struktural di sini. Mengapa saat Anda mengekspos nomor WhatsApp Anda, semua orang bisa mengutilisasi hal tersebut untuk tindakan kriminal ataupun penipuan? Ini sangat tidak make sense. Kemudian yang kedua, kalaupun ada yang mengekspos identitas kita, lagi perbedaannya adalah kita bisa track down saat Anda memiliki profil yang jelas, bukan anonim. Di tim oposisi saat Anda terkena penipuan karena Anda masih labil, remaja, penipuan, top up Free Fire misalkan, Anda tidak bisa mereport ke siapa saja, bukan? Pada dasarnya ini ada delta yang jelas. Semua harm yang kami katakan adalah harm yang sangat signifikan, terorisme, doktrinasi, dan lain-lain. Nol respon terhadap hal tersebut, maka kami menang pada perdebatan kali ini. Tapi sebelumnya boleh